Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Utara telah melakukan pencabutan sementara surat keputusan atau SK pembatalan peserta pemilu dari Partai Garuda yang disebabkan tidak menyerahkan laporan dana awal kampanye atau LADK sesuai waktu yang telah ditetapkan oleh KPU. Pimpinan KPU Kaltara Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu Teguh Dwi Subagya menyatakan bahwa Partai Garuda sempat dilakukan pembatalan sebagai peserta pemilu. Namun untuk SK pembatalannya telah dilakukan pencabutan oleh KPU Kaltara belum lama ini. Terkait hal itu informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kaltara. Desi Kartika Putri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik. Terima kasih rekan Adila dan Tribuners. Memang benar untuk pembatalan kepesertaan pemilu telah dicabut untuk surat keputusannya. Komisi Pemilihan Umum KPU Kalimantan Utara ini telah melakukan pencabutan sementara terkait surat keputusan atau SK pembatalan peserta pemilu dari Partai Garuda yang disebabkan tidak menyerahkannya laporan dana awal kampanye atau LADK sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, yakni pada tanggal 7 Januari lalu. Pimpinan KPU Kaltara, Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu, yakni Bapak Teguh Dwi Subagya, menyatakan bahwa Partai Garuda sempat dilakukan pembatalan sebagai peserta pemilu, namun untuk SK pembatalannya telah dilakukan pencabutan kembali oleh KPU Kalimantan Utara belum lama ini. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang PKPU Nomor 7 Tahun 2023 yang mengatur tentang peserta pemilu yang tidak menyerahkan LADK sampai dengan batas akhir penyerahan akan dikenakan sanksi berupa pembatalan kepesertaan sebagai pemilu. Namun terkait itu rekan Adila, KPU Kalimantan Utara telah melakukan klarifikasi kepada partai tersebut dan diperoleh bahwa itu termasuk dalam permasalahan teknis, sehingga diberikan kesempatan kepada Partai Garuda dengan pencabutan sementara surat keputusan pembatalan tersebut dan meminta Partai Garuda untuk memperbaiki penyerahan dan menyerahkan ulang LADK kepada KPU Kaltara. Nah, terhadap sanksi tersebut, rekan Adila telah dilakukan klarifikasi terlebih dahulu dan KPU menetapkan SK pembatalan sebagai peserta pemilu. Namun dalam prosesnya, Partai Garuda diperkenankan untuk mengajukan sengketa proses ke Bawaslu dan itu dilakukan oleh Partai Garuda yang kemudian menghadirkan KPU untuk melakukan mediasi dan ditetapkanlah SK pencabutan pembatalan tersebut. Selain Partai Garuda, rekan Adila, SK pembatalan pesertaan pemilu ini juga sempat diberikan oleh KPU Kaltara kepada salah satu calon Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI daerah daerah pilihan Provinsi Kalimantan Utara, di mana KPU Kaltara juga sempat mengeluarkan SK pembatalan kepada calon DPD RI atas nama Abdul Jalil Fattah dengan masalah serupa, yakni terlambat dalam penyerahan LADK. Namun saat ini SK pembatalan tersebut juga telah dicabut oleh KPU Kaltara setelah dilakukan mediasi dan juga perbaikan LADK tersebut. Di dalam mediasi tersebut dapat disimpulkan antara KPU, Bawaslu, dan juga peserta pemilu, baik partai politik maupun calon anggota DPD tadi telah berakhir dengan adanya kesepakatan bagi mereka untuk tetap melaksanakan kontestasi pemilu 2024. Namun hanya saja untuk partai politik ini prosesnya lebih cepat karena SK yang diterbitkan ini diterbitkan langsung oleh KPU Kalimantan Utara. Sementara untuk DPD RI ini, KPU Kaltara harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada KPU RI, baru terbitlah SK pembatalan dan selanjutnya baru proses mediasi. Nah, meskipun saat ini baik dari Partai Garuda maupun calon anggota DPD yakni Bapak Abdul Jalil Fattah telah sah menjadi peserta dalam kontestasi pemilu kembali, hal tersebut tetap disayangkan oleh KPU Kaltara. Kenapa? Karena saat masa kampanye berlangsung, peserta pemilu tersebut tidak diperkenankan ikut serta. Karena pada saat itu SK pembatalan masih dalam proses rekan Adila, sehingga setelah segala bentuk kegiatan di stop dan tidak diperbolehkan ikut serta berkampanye karena memang bukan merupakan peserta pemilu pada saat itu. Selanjutnya mereka diizinkan kembali saat SK pembatalan kepesertaan pemilu ini telah dicabut oleh KPU Kaltara.
Tentu saja peserta pemilu tersebut terhitung hanya memiliki waktu kampanye lebih singkat dibandingkan dengan peserta yang lainnya. Sementara itu, rekan Adila, pelaksana tugas atau PLT Dewan Perwakilan Daerah Partai Garuda, yakni Ibu Deborah, sempat menyampaikan rasa prihatinnya karena adanya kesalahan yang seharusnya dapat diantisipasi sejak awal sehingga membuat terpotongnya masa kampanye mereka. Di mana seharusnya masa kampanye ini kan menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh kawan-kawan dalam mendengarkan aspirasi masyarakat terhadap dengan pemerintah saat ini atau uh, momen di mana merebut simpati dari masyarakat. Namun ia mengaku tetap memperjuangkan untuk ikut serta dalam kontestasi pemilu 2024 di Kalimantan Utara. Hal tersebut dilakukan karena mengingat adanya kader dari Partai Garuda yang telah masuk dalam DTC atau daftar calon tetap. Selain itu, ia juga mengapresiasi dan memberikan ucapan terima kasih kepada KPU Kaltara karena telah memberikan kesempatan kepada Partai Garuda untuk ikut serta dalam pesta demokrasi 14 Februari mendatang. Mungkin itu saja yang dapat saya laporkan dari Tanjung Sawar. Saya kembalikan ke studio bersama Anda. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.